Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, sebelumnya perkenalkan saya Cindy Novia dari Fakultas Keperawatan Universitas Andalas. Di sini saya akan melakukan sebuah penyuluhan mengenai HIV dan AIDS. Selama penyuluhan ini akan memakan waktu sekitar 30 menit. Diharapkan Bapak dan Ibu dapat enjoy dan rileks saat mendengarkan materi dari saya. Sebelum saya menjelaskan materinya, apakah dari Bapak atau Ibu ada yang sudah tahu apa itu HIV atau AIDS? Tidak. Belum tahu, Bu. Langsung saja kita masuk ke materinya ya. HIV atau AIDS. HIV adalah sebuah virus yang menyerang sistem kekebalan tubuh manusia. Sedangkan AIDS adalah kependekan dari Acquired Immune Deficiency Syndrome atau AIDS merupakan kumpulan gejala akibat kekurangan atau kelemahan sistem kekebalan tubuh yang dibentuk setelah kita lahir. Selanjutnya penyebab HIV dan AIDS. Virus masuk ke dalam tubuh manusia terutama melalui perantara darah, semen, dan sekret vagina. Setelah memasuki tubuh manusia, maka target utama HIV adalah limfosit CD4. Penularan HIV atau AIDS ada dua. Yang pertama yaitu penularan HIV atau AIDS. HIV dapat ditularkan melalui pertukaran berbagai cairan tubuh dari individu yang terinfeksi seperti darah, air susu ibu, air mani, dan cairan vagina. Individu tidak dapat terinfeksi melalui kontak sehari-hari, biasa seperti berciuman, berpelukan, berjabat tangan, atau berbagi benda pribadi, makanan, atau air. Selanjutnya, perilaku berisiko yang menularkan HIV atau AIDS. Melakukan seks, yaitu dengan melakukan seks anal atau vaginal tanpa kondom. Yang kedua yaitu memiliki infeksi menular seksual lainnya seperti sifilis, herpes, klamidia, kencing nanah, dan vaginosis bakterial. Selanjutnya, berbagi jarum suntik yang terkontaminasi, alat suntik dan peralatan suntik lainnya, dan solusi obat ketika menyuntikkan narkoba. Selanjutnya, menerima suntikan yang tidak aman, transfusi darah, transplantasi jaringan, prosedur medis yang melibatkan pemotongan atau tindakan yang tidak steril. Selanjutnya, mengalami luka tusuk jarum yang tidak disengaja, termasuk di antara pekerja kesehatan. Dan yang terakhir yaitu memiliki banyak pasangan seksual atau mempunyai pasangan yang memiliki banyak pasangan atau lebih dari satu. Selanjutnya yaitu gejala-gejala HIV bervariasi tergantung pada tahapnya. Beberapa minggu pertama setelah infeksi awal, individu mungkin tidak mengalami gejala atau penyakit seperti influenza, demam, sakit kepala, ruam, sakit tenggorokan, dan lain sebagainya. Yaitu selanjutnya pencegahan HIV. Ada 5 cara untuk mencegah penularan HIV yang dapat dilakukan oleh Bapak dan Ibu-ibu sendiri, yaitu dengan teori ABCD. Yang pertama yaitu A, abstinence, artinya absen seks atau tidak melakukan hubungan seks bagi yang belum menikah. Selanjutnya B, be faithful, yaitu bersikap saling setia kepada satu pasangan seks atau tidak berganti-ganti pasangan. Yang ketiga yaitu C atau kondom, artinya cegah penularan HIV melalui hubungan seksual dengan menggunakan kondom. Dan selanjutnya yaitu D, drug no, atau dilarang menggunakan narkoba. Dan yang terakhir yaitu E atau education, artinya pemberian edukasi dan informasi yang benar mengenai HIV, cara penularan, pencegahan dan pengobatannya dilakukan oleh petugas kesehatan atau badan yang bertanggung jawab. Nah, berdasarkan hasil penyampaian materi saya tadi,
Apakah ada dari bapak-bapak dan ibu-ibu yang ingin ditanyakan? Izin bertanya, Bu. Ya, kepada Bapak Bima dipersilahkan. Jadi gini, Bu, bagi orang yang telah dinyatakan positif HIV, berapa persen peluang untuk kesembuhan dari penyakit tersebut? Baik, dikumpulkan dulu ya Pak pertanyaannya. Apakah ada lagi yang ingin bertanya? Ayo bapak-bapak dan ibu-ibu dipersilahkan untuk bertanya ya. Izin bertanya, Bu. Iya, kepada Bapak Alvin dipersilahkan untuk bertanya. Oh iya, mengenai tentang pencegahan HIV tadi. Ada 5 cara untuk mencegahnya. Jadi bagaimana salah satu contoh dari e-education tersebut kepada anak muda, Bu, agar mereka mengetahui. Contohnya saja, misalnya satu. Nah, sekian, Bu. Baik. Terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaannya ya Bapak. Yang pertama saya akan menjawab pertanyaan dari Bapak Bima, yaitu pertanyaannya berapa persen kemungkinan seseorang itu dapat sembuh dari HIV atau AIDS ini. Sebelumnya, penyakit HIV ini adalah penyakit yang tidak bisa disembuhkan. Tetapi kita dapat mengurangi gejala dari penyakit tersebut. Selama studi yang sudah dikerjakan, belum ada seseorang yang meninggal karena HIV, tetapi seseorang akan meninggal karena penyakit penyerta yang mereka miliki. Misalnya, mereka ada riwayat DM atau diabetes mellitus, maka penyakit DM inilah yang akan mengakibatkan seseorang tersebut meninggal karena HIV. Tetapi dia meninggal bukan karena HIV, tetapi karena penyakit penyertanya. Dan sejauh ini belum ada obat yang ditemukan bisa untuk mengobati penyakit HIV, kecuali untuk mengurangi gejalanya. Bagaimana Bapak Bima? Apakah mengerti dengan jawaban yang saya berikan? Iya, Bu. Saya memahaminya, Bu. Terima kasih, Bu. Baik, terima kasih ya Bapak. Selanjutnya pertanyaan dari Bapak Alvin, yaitu bagaimana teknik pencegahan dari teknik ABCDE pada bagian E atau education, yaitu dengan cara misalnya memberikan edukasi kepada pasien atau penderita untuk menggunakan pengaman atau kondom pada saat berhubungan. Penyakit HIV ini lebih umum ditularkan oleh laki-laki seks dengan laki-laki, di mana laki-laki tersebut melakukan hubungan seks melalui anal tanpa menggunakan kondom. Disitulah dapat, karena laki-laki ini menggunakan seks anal, jadi kemungkinan mereka akan terinfeksi virus yang terdapat pada dubur si penerima. Jadi, bagaimana kita mengedukasi pasien ini, yaitu apabila hendak berhubungan seks, sebaiknya menggunakan kondom. Apakah Bapak Alvin mengerti dengan jawaban saya? Ya, Bu, terima kasih. Saya memahami jawaban dari Ibu dan terima kasih. Ya, ucapkan. Baik, terima kasih Bapak. Pertanyaannya sangat bagus sekali Bapak. Selanjutnya, adakah dari Bapak atau Ibu yang bisa menjelaskan sedikit mengenai apa itu HIV atau pencegahannya, penyebab serta penularannya? Kepada Bapak atau Ibu dipersilahkan. Baik,
izin memberi tanggapan Ibu Cindy. Ya, kepada Bapak Rizky dipersilahkan. Baik, Bismillah. Dari yang Rizky dapat pada pertemuan kali ini tentang apa itu virus HIV dan AIDS, ada penjelasannya segala macamnya. Yang Rizky tangkap, AIDS atau Acquired Immunodeficiency Syndrome itu adalah suatu penyakit yang disebabkan oleh HIV atau Human Immunodeficiency Virus. Nah, di mana virus ini menyerang kekebalan tubuh manusia. Untuk dari akibat dari virus ini, sebanyak yang Rizky tahu, kekebalan dari tubuh manusia itu berkurang dan tumbuh penyakit-penyakit yang dapat menyebabkan kematian. Terus dari pertanyaan Bapak Bima tadi yang ditangkap, persentase bagaimana pasien yang terjangkit virus itu selamat, itu yang dijelaskan Ibu Cindy tadi, sebenarnya pasien yang tervonis AIDS ini sebenarnya meninggal akibat penyakit-penyakit bawaan mereka gitu. Seperti ada kencing manis atau diabetes mellitus yang karena HIV itu sendiri bisa memperburuk keadaan mereka. Terus upaya pencegahan tadi ada ABCDE yang Rizky tangkap itu untuk mencegah seks bebas dari dini, harus ada edukasi dari pihak-pihak tertentu. Mungkin dari awalnya bisa bermula dari keluarga untuk memberi pelajaran seks kepada anak-anaknya agar anaknya itu mengerti apa saja yang tidak boleh dilakukan gitu. Terus dalam berhubungan suami istri itu dianjurkan untuk menggunakan alat kontrasepsi seperti kondom untuk yang pria kan. Dan untuk pria ditegaskan lagi jangan berhubungan lewat anal karena anal terdapat bakteri-bakteri dan hal-hal yang tidak baik yang dapat merusak hubungan suami istri tersebut dan menyebabkan penyakit-penyakit yang tidak diinginkan, salah satunya seperti HIV atau AIDS ini. Mungkin hanya segitu yang dapat disimpulkan dari pertemuan kita saat ini. Terima kasih, mungkin dikembalikan Bu Cindy. Baik, terima kasih kepada Bapak Rizky. Jawabannya sangat tepat sekali dan rangkuman yang sangat bagus sekali. Baiklah Bapak-Bapak, Ibu-Ibu, mungkin hanya sekian penyuluhan yang dapat saya berikan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.